Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur 105 ayat 1-4. Begini firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Engkau telah menolong kami sejak dari tempat kami masing-masing ya Pak sampai ke tempat ini. Terima kasih ya Pak atas berkat-Mu pada hari ini, kami dapat kembali beribadah ya Pak, walaupun kami masih melalui online, kiranya Engkau menyertai kami. Bapak, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini ya Pak, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini. Terima kasih ya Pak, kami berdoa dan mengucap syukur melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak memuji Tuhan dengan pujian. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose 2 ayat 6 sampai 15 bunyinya demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerajaan kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar.
Kepada Gembala Jemaat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan jangan lupa bahagia. Mari kita berdoa, kita akan belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan pujian dan syukur kami karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami diselamatkan, dan karena keselamatan itulah kami menjalani hidup ini dengan tertib dan dengan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Mohon pimpinan dan berkat-Mu, hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu, supaya dapat menjelaskan dengan benar, dan seluruh jemaat dapat mengerti, dan pada akhirnya kami semuanya dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema khotbah adalah tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sepanjang bulan Oktober ini kita belajar dari kitab Kolose, dan pada pagi hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan melalui kitab Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5. Rasul Paulus bersukacita karena meskipun tidak hadir di tengah-tengah jemaat Kolose, tetapi Paulus dapat menyaksikan bahwa jemaat di Kolose tertib hidupnya, teguh imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan nas firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan teguh dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ketika kita belajar kitab Kolose ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sepanjang bulan Oktober ini bisa membaca kitab Kolose mulai pasal 1 sampai pasal 4 sampai selesai ya. Mengapa bisa? Mengapa harus membaca ya? Supaya kalau saya khotbah saudara itu sudah membaca. Jadi cepat koneknya. 1 sampai 4, berarti ada 4 pasal. Dan ini menjadi berkat rohani nanti dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita membaca kitab Kolose. Berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, saya ambil dari sukacita Paulus. Meskipun dia tidak bertemu secara langsung dengan jemaat Kolose pada waktu itu, tetapi dia menyaksikan dan dia memberitahu kepada jemaat bahwa dia bersukacita. Bersukacita bukan karena jemaat
memberi dia sesuatu atau jemaat menjadi jemaat paling kaya, paling besar, paling hebat. Bukan. Sukacitanya Rasul Paulus itu karena dia melihat bahwa jemaat Kolose hidupnya tertib. Imannya teguh di dalam Kristus. Sehingga judul khotbah pada pagi hari ini mengandung satu kerinduan hati kita bersama yang mengasihi Tuhan. Sebagai jemaat yang terus bertumbuh dan mengasihi Tuhan, kita rindu juga bahwa kita dipuji oleh Tuhan. Karena hidup kita tertib dan kita teguh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Di pasal 1 ayat 3, Rasul Paulus juga menunjukkan syukurnya kepada Allah. Pada saat dia berdoa dan setiap kali mengingat jemaat Kolose dalam doanya, hati Paulus bersyukur karena jemaat memiliki iman di dalam Kristus dan kasih terhadap semua orang kudus. Jadi yang di pasal 2 di ayat yang kelima itu, Rasul Paulus bersukacita melihat kesaksian jemaat Kolose yang memperagakan tertib hidup dan keteguhan iman dalam Kristus. Itu menunjukkan bahwa jemaat dalam keadaan yang sulit sekalipun mereka tidak melupakan atau tidak meninggalkan Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan. Dan hasil dari mereka mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan, hidupnya jadi tertib. Imannya jadi teguh. Sehingga mereka menjadi satu kesaksian yang cemerlang. Kemudian di pasal 1 ayat 3, Rasul Paulus mengucap syukur. Setiap mendoakan jemaat, dia selalu bersyukur bahwa iman jemaat Kolose semakin teguh. Kasihnya kepada orang kudus nyata. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saling mendoakan satu dengan yang lainnya sesama jemaat anggota gereja, apakah Bapak Ibu Saudara mendoakan dengan ucapan syukur? Harus bersyukur ya. Berarti kita dalam keadaan yang secara rohani sehat dan baik. Demikian pula ketika Bapak Ibu Saudara mendoakan gembala jemaat. Bersyukur. Puji Tuhan. Sepanjang masa pandemi ini gembala sidang tidak kabur ya, tetap ada di tempat kapan saja jemaat perlu siap sedia. Ya, bersyukur. Demikian pula dengan gembala sidang selalu berdoa dengan penuh ucapan syukur ketika mendoakan setiap anggota gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pasal yang kedua ini kalau kita melihat di ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, dia ingin supaya jemaat di Kolose semakin mengenal dia. Dan semakin tahu perjuangan Rasul Paulus. Itulah sebabnya jemaat di Kolose disuruh menguji, membandingkan bagaimana pelayanan Rasul Paulus, bagaimana guru-guru filsafat, penjaga hari keramat, dan penyembah malaikat. Jadi di situ muncul di jemaat Kolose tadi. Itulah sebabnya jemaat Kolose ini ada tantangan yang berat, tantangan yang bahkan ada yang mengancam di dalam jemaat itu. Yaitu apa? Jemaat kedatangan orang-orang yang dikatakan sebagai guru filsafat. Bayangkan. Itulah sebabnya tadi Rasul Paulus mengingatkan hati-hati dengan pelayan-pelayan yang menggunakan mulut manisnya
Padahal itu untuk menipu daya. Kemudian ada orang-orang yang menjaga hari-hari keramat. Ya. Sampai hari ini kan ada juga ya. Bahkan penyembah malaikat, penyembah angkasa. Ya. Nah ini tantangan terjadi dalam jemaat Kolose. Tetapi Rasul Paulus memuji jemaat karena jemaat menunjukkan tertib hidup dan keteguhan iman di dalam Kristus. Nah kita juga ingin jemaat Gloria Kayen. Jemaat Gloria Kayen ingin bertekad melakukan tertib hidup dan teguh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam kita berjemaat ini yang kita cari kan perkenanan hati Tuhan. Kita berjemaat ini kan maunya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada mau yang lain. Ya. Kalau mau yang lain nanti terjebak dengan ini. Dengan orang-orang yang dengan kata-kata yang indah. Bukan berarti Paulus tidak suka dengan kata-kata yang indah. Kok Paulus ini senangnya dengan kata-kata yang perjuangan, berkorban, bertekad untuk menjadi saksi Kristus. Rupanya yang Rasul Paulus di sini maksudkan adalah hati-hati. Kalau cuma kata-kata indah itu hanya ucapan saja, tidak ada praktek nyata, tidak ada tertib hidup, tidak ada teguh iman, ya untuk apa? Untuk apa kalau cuma doa dengan kata-kata yang indah? Ya. Padahal doa itu kan sesuatu yang kita bisa katakan di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati kita. Ya. Tidak perlu dirangkai dengan kata-kata. Apalagi yang berkaitan dengan pelayanan kasih itu kan tidak perlu juga kata-kata yang indah. Yang penting kita doakan Tuhan berkati, kita aksi nyata. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau kita sebagai jemaat Gloria Kayen bertekad untuk melakukan tertib hidup dan teguh iman dalam Kristus, bagaimana kita mewujudkannya? Yang pertama, mengenal rahasia Allah. Jadi kalau kita mau tertib hidup, teguh iman dalam Kristus itu harus mengenal rahasia Allah. Apa itu? Di ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah hikmat dan pengetahuan. Sumber hikmat dan pengetahuan. Dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu percaya Tuhan. Apalagi dikatakan di sini mengenal rahasia Allah. Di dalam kitab Efesus dikatakan rahasia ilahi. Dimulai dari penciptaan sampai kekekalan akhir zaman nanti. Rupanya melalui firman-Nya Alkitab, Tuhan Allah sudah menunjukkan rahasia ilahi itu sehingga setiap orang yang mencari kebenaran, ingin tahu kebenaran, dia akan mengerti, mengenal, dibukakan oleh Tuhan. Jadi Rasul Paulus langsung kepada intinya dalam mengenal rahasia Allah itu apa? Langsung Rasul Paulus katakan, yaitu Kristus. Kristus inilah yang dalam perjanjian lama sejak manusia terusir dari Taman Eden dan Tuhan Allah berjanji bahwa oleh benih perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Mengandung janji bahwa karena dosa manusia inilah manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan Allah di surga. Dosa harus dijatuhi hukuman.
Tetapi Allah mengasihi manusia. Sehingga janjinya itu adalah dia akan kirim juru selamat. Jadi setelah peristiwa manusia terusir dari Taman Eden itu kan janji Allah akan kirim juru selamat dikumandangkan. Itu menjadi rahasia ilahi. Orang yang mencari tahu kebenaran, dia akan menemukannya di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya pada saat Yohanes Pembaptis tampil dan melihat Yesus datang minta untuk dibaptis, dia berseru apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti mulai dari manusia terusir dari Taman Eden sampai Yohanes Pembaptis tampil, semua orang yang berdosa yang mau diselamatkan, tidak ada cara lain, harus bertobat atas dosanya dan percaya janji Allah kirim juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas katakan bahwa mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sehingga setelah peristiwa penyaliban itulah setiap orang yang mau hidup kekal bersama Allah di surga, bertobat dan percaya Yesus. Itulah sebabnya pada saat kita percaya, didahului dengan pertobatan dan mengaminkan bahwa Yesus mati untuk menanggung seluruh dosa saya. Sekarang saya mau hidup bagi Dia. Wah, inilah rahasia itu. Jadi kalau kita mau hidup tertib dan mau teguh dalam iman, tidak ada cara lain kecuali kita mengenal rahasia Allah itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam Dialah segala yang tersembunyi, yaitu harta, hikmat dan pengetahuan itu sudah diberitakan kepada kita, kepada jemaat. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 15 bahwa jemaat adalah keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Melalui jemaat inilah rahasia Allah diberitakan. Rahasia apa? Rahasia keselamatan. Itulah sebabnya kalau kita mau tertib dalam hidup, mau memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, kita mengenal Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan kita akan Yesus Kristus kembali diteguhkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi mengenal rahasia Allah itu diwujudkan dalam bertobat dan percaya Yesus. Itulah sebabnya di ayat 6 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Udah menerima anugerah keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mengenal itulah terus kita menjalani hidup Kristen kita. Kan kita belum segera pulang ke surga ya, masih hidup di dunia. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh supaya kita hidup tetap di dalam Dia. Supaya kita berakar di dalam Dia. Kalau kita mau tertib, mau iman kita teguh. Dan kita dibangun di atas Dia. Dan melimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus, selalu yang dilihat oleh orang lain kan perubahan hidup saya dan saudara.
Perubahan hidup itu selalu ditunjukkan dengan apa? Dulu. Dulu seperti itu, sekarang luar biasa. Jangan dulu seperti itu, sekarang kok masih seperti itu lagi. Wah, itu ya bahaya. Itu menunjukkan tidak ada perubahan hidup. Jadi pertobatan kita dan percaya kita kepada Yesus itu menjadikan kita bertumbuh. Tadi dikatakan berakar ke dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sehingga kesaksian kita menjadi cemerlang. Nah, ini mengenal rahasia Allah itu seperti itu. Rahasianya sudah disingkapkan, jadi bukan rahasia lagi sekarang. Sudah dinyatakan kepada kita. Dan karena sudah dinyatakan, tidak ada lagi orang yang berkata bahwa aku belum ngerti kok. Enggak, kita sudah mengerti. Apalagi di dalam kehidupan jemaat. Di dalam kehidupan jemaat ini kan namanya jemaat, artinya orang yang sudah percaya Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan. Sehingga jemaat itu harus menunjukkan hidup yang tertib. Iman yang teguh dalam Kristus Yesus. Tidak tergoncangkan dengan apapun. Tertib menunjuk kepada satu gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Kasih kita kepada saudara seiman. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah melihat imanmu di dalam Tuhan Yesus. Aku telah melihat kasihmu kepada saudara seiman. Dan itu harus ditunjukkan. Jadi tertib hidup ini perilaku yang bisa dilihat. Dan kita harus memperagakannya. Bagaimana orang Kristen yang tertib. Bagaimana kita menjadi guru sekolah minggu yang tertib. Mengajar. Murid-murid. Yang dulu sebelum ditangani oleh guru itu mereka tidak tertib. Sekarang menjadi tertib. Tertata rapi. Di dalam kehidupan jemaat juga demikian. Gereja tertata rapi. Satu dengan yang lainnya saling mendukung, meneguhkan. Dan ini yang membanggakan Rasul Paulus ketika menyaksikan jemaat di Kolose. Meskipun aku tidak datang secara langsung menemui jemaat. Tetapi mendengar jemaat tertib hidup dan beriman teguh, wah hatinya bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua bagaimana kita bisa tertib hidup dan teguh dalam iman, yaitu berjuang melayani jemaat. Kolose pasal 2 ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Di dalam tertib hidup, apalagi kita sebagai orang percaya, itu kita harus tunjukkan dengan berjuang melayani jemaat. Jemaat inilah yang Tuhan mau supaya kita membangun. Jadi sebelum kita pulang ke surga itu kan kita disuruh berjemaat oleh Tuhan. Karena di dalam jemaat inilah kita bertumbuh. Di dalam jemaat inilah kita menunjukkan pelayanan kita. Melakukan kesaksian kita. Melakukan bakti kita. Di dalam jemaat inilah kita berjuang. Rasul Paulus menggunakan kata betapa beratnya perjuangan. Tadi dibandingkan dengan guru-guru yang dengan kata-katanya yang indah. Ya. Kata-kata yang indah kalau tidak pernah berjuang. Itu orang hanya ketawa saja. Harus pernah mengalami rasanya berjuang melayani jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang pelayanan saya, setelah saya lulus, bahkan sebelum lulus saya sudah menggembalakan jemaat di desa. Berjuang bersama dengan jemaat. Pelayanan di luar Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan.
bukan pelayanan yang enak, tetapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan satu semangat, dan akhirnya menjadi enak. Jadi di dalam melayani Tuhan ya jangan lihat enaknya ya, lihat perjuangannya, dan setelah itu baru mengalami enaknya. Bahkan harus sakit dan hampir meninggal gitu ya. Jadi betapa beratnya. Tetapi setelah mengingat kembali, saya selalu mengucap syukur ya, bersama dengan jemaat yang saya layani. Ada sukacita ketika menyaksikan mereka bertumbuh, dan bahkan sudah ditinggal puluhan tahun mereka sukses, berhasil menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan hidupnya tetap setia di dalam Tuhan. Itu sukacita. Itulah sukacita yang seperti Paulus alami, sukacita. Nah, di dalam berjuang melayani Tuhan ini, kita bisa melihat satu contoh yang Paulus sebut sebagai pelayan Kristus yang setia. Wah, ini luar biasa. Di tengah-tengah jemaat tentu kita bertemu dengan anggota gereja yang menunjukkan kesetiaan mereka melayani Tuhan. Dan bahkan kadang-kadang gembala dibuat sedikit malu karena kalah semangat dengan anggota gereja. Yang banyak saya saksikan sendiri. Orang-orang yang semangat melayani Tuhan. Orang-orang yang selalu hadir di setiap lini pelayanan di dalam jemaat. Dan itu yang menyukakan hati. Rasul Paulus selalu berkata, apa yang menjadi mahkotaku, apa yang menjadi kebahagiaanku, yaitu kamu. Jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah hati gembala. Hati gembala itu paling bahagia itu kalau jemaatnya itu bertumbuh. Jemaatnya menunjukkan bahwa mereka orang Kristen yang teruji. Orang Kristen yang dalam keadaan apapun mereka tetap menunjukkan semangat dan kesetiaannya. Wah, luar biasa. Kolose pasal 4 ayat 12-13 berkata, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Wah, ini luar biasa yang dijadikan contoh ini Epafras. Wah, luar biasa. Kalau kita di dalam jemaat ini banyak Epafras, wah luar biasa ya. Orang-orang yang dengan semangat, bahkan yang menyegarkan jiwaku, kata Paulus ya. Di bagian lain juga Paulus menunjuk kepada Onesimus ya. Menunjuk kepada Timotius, menunjuk kepada Yohanes Markus. Kirimkan Yohanes Markus karena pelayanannya itu berguna bagiku. Wah, luar biasa. Kebahagiaan gembala sidang. Itu kalau jemaat yang digembalakannya itu meniru seperti yang dikerjakan oleh misalkan ini Epafras. Ada yang seperti Priscilla dan Aquila ya, sepasang suami istri ini, Aquila suaminya dan Priscilla. Dalam hal kepemimpinan Aquila yang tampil, dalam pelayanan Priscilla yang tampil. Wah, luar biasa. Hati gembala bersukacita. Hati gembala bersyukur. Bahkan disegarkan jiwanya. Kalau ada banyak Epafras di dalam jemaat. Epafras seorang hamba Kristus Yesus
yang selalu bergumul mendoakan jemaat. Wah, ini luar biasa. Kita rindu. Di dalam tertib hidup itu akan ditunjukkan dengan contoh-contoh orang yang nyata di dalam kitab Kolose ini. Kalau kita membaca di pasal yang keempat itu ada nama-nama yang disebut. Dan itu sangat menyegarkan jiwa kita. Apalagi gembala-gembala. Gembala-gembala yang menggembalakan jemaat milik Tuhan itu harus tetap semangat. Ketika kita sudah mulai tidak bersemangat, lihatlah anggota gerejamu. Bahkan kita dihadapkan pada satu cermin ya. Menyaksikan jemaat yang berjuang, yang bergumul dengan hidupnya, tetapi mereka bersuka cita. Wah, kita jadi disegarkan. Wah, puji Tuhan. Saya dilihatkan pada satu contoh. Jangan lihat yang hebat-hebat ya. Saudara akan tambah patah semangat nanti. Lihatlah yang sederhana. Yang di dalam kesederhanaannya mereka bertumbuh. Dalam segala kekurangannya mereka tidak mengeluh. Dalam segala keterbatasannya mereka berprestasi. Wah, hati gembala bersuka cita. Jadi jangan ketemu sesama antar gembala sidang itu yang dibicarakan hal yang materi jasmani duniawi. Wah, ini jadi kita jadi redup nanti semangat pelayanan kita ya. Ketika teman pelayanan selalu berkata tentang membangun gedung gerejanya, tentang menambah inventaris gerejanya, baru beli mobil satu, beli satu lagi, beli alat musik yang terlengkap, beli AC yang terdingin, wah itu. Coba lihat yang sederhana, kita pasti akan disegarkan. Jadi jangan sampai kita redup. Rasul Paulus memberi contoh sebagai seorang pelayan Tuhan, bahkan Epafras sebagai pelayan Tuhan. Itu kan seperti yang di Kisah Rasul pasal yang ke-6 itu, di mana biarkan urusan sosial ada diakon yang melayani, bagian kami biarlah memusatkan diri pada doa dan pelayanan firman. Nah itu sudah. Ditambah lagi Paulus berkata bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya sudah. Jadi makanya hati selalu bersuka cita. Jadi keuntungan gembala seperti itu. Kalau sudah mulai redup, tidak ada semangat, jangan pergi ke tempat yang memamerkan kemewahan, sudah tambah redup. Datang ke tempat sederhana, saksikan jemaatmu sendiri. Di dalam keterbatasan mereka dapat berjuang sedemikian hebatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan saya sebagai gembala jemaat, menyaksikan anggota gereja yang saya layani, yang mereka bergumul dengan hidupnya. Mereka berjuang dari keterbatasan mereka, mereka menunjukkan semangat sukacita. Itu langsung, waduh, hati kita jadi kayak dibangkitkan lagi semangatnya. Wah, puji Tuhan. Nah, kita semakin semangat mendoakan mereka seperti Epafras. Karena kita merindukan mereka tertib hidupnya dan tekun, imannya teguh. Ya bagian kita sebagai gembala, kita mendoakan, didoakan. Karena kebahagiaan di dalam jemaat. Kalau kita sama-sama bertumbuh. Demikian pula dengan jemaat, dengan gembalanya. Gembalanya mendoakan, jemaatnya mendoakan gembala. Tuhan berkatilah Bapak Gembala supaya hidupnya tertib. Wah, gitu bagus ya. Supaya hidupnya tertib, supaya imannya teguh dalam segala goncangan apapun, dia tetap setia melayani. Wah, itu jemaat luar biasa itu. Bapak Gembalanya didoakan. Dalam masa yang susah ini, puji Tuhan, Bapak Gembala selalu siap ada di tempat, nggak pergi kemana-mana ya.
Puji Tuhan. Kapan saja perlu gembala hadir. Nah, itu yang puji Tuhan. Nah, kita melayani kan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan di dalam melayani itu kan Rasul Paulus katakan apa di sini? Bahwa lihatlah betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Betapa beratnya perjuangan. Demi membangun satu jemaat yang terus memuliakan Tuhan. Terus bertumbuh dalam kebenaran. Takut akan Tuhan. Hidupnya tertib. Wah, luar biasa ini. Caranya bagaimana? Tirulah Epafras yang mendoakan agar jemaat itu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam segala susah payah, ya, didoakan, dikuatkan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi tertib hidup, teguh dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, melindungi jemaat dari penyesatan. Nah, ini penting. Di Kolose pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah ini bukan berarti kita tidak boleh ngomong yang bagus, ya. Harus ngomongnya yang baik, yang sopan, ya. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini adalah ada tipu daya. Ini yang tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya jemaat disuruh mengenal dia secara pribadi. Ayo bandingkan dengan guru-guru filsafat, dengan orang-orang yang mempertahankan hari-hari keramat itu, ya. Dengan orang-orang penyembah malaikat, ayo bandingkan. Tertib hidupnya seperti apa? Semakin membawa kita mengenal Tuhan Yesus atau enggak? Jadi kita harus melindungi jemaat dari penyesatan. Jangan sampai jemaat itu terbuai. Apalagi dengan hal-hal yang supranatural gitu, ya. Yang heboh gitu. Waduh, senang sekali. Bahaya, jangan. Sebab di dalamnya itu bukan membawa tertib hidup dan teguh dalam iman dalam Kristus. Semakin jauh dari Tuhan yang ada. Orang semakin didorong untuk apa? Untuk mencari kepuasan diri sendiri. Dan biasanya menggunakan kata-kata yang penuh dengan rayuan tadi. Hati-hati. Lebih baik gembalamu khotbah itu dengan tegas, dengan jelas daripada ada udang di balik batu. Ini kan yang berbahaya, ya. Gembalanya ingin pergi ke Yerusalem misalkan, dia khotbahnya Yerusalem terus gitu, ya. Kadang-kadang akhirnya diarahkan, ya. Siapa yang mau janji iman katanya. Ya, gembalanya ini sudah pengen sekali ke Yerusalem, yang dikhotbahkan Yerusalem terus itu. Sampai ada janji iman, ada kotak berkat lah, siapa yang mempersembahkan nanti akan dibawakan doanya ke pada tembok ratapan sana, ya. Apalagi kalau gembalanya sudah pengen mobil, khotbahnya tentang mobil terus, aduh bahaya itu, ya. Nah, lebih baik kita khotbah itu firman Tuhan, enggak usah yang lain-lain, ya. Enggak usah cerita-cerita yang jasmani, kemudian materi dan duniawi. Itu udah bukan milik kita itu, ya. Itulah sebabnya Paulus katakan apa? Hati-hati terhadap penyesatan, ya. Di Kolose pasal 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Wah, ini yang bahaya ini. Jadi kedatangan pengajar dengan filsafatnya yang hebat, ya. Menurut dia sih hebat, ya, tapi enggak juga, ya. Jadi dibawa kepada satu
pertanyaan terus yang tanpa ujung, yang dia sendiri bingung jawabnya. Malah sederhana saja tadi, rahasia Allah yaitu apa? Yaitu Kristus. Nah, inilah hidup orang yang mengasihi Tuhan. Menjelaskanlah Injil dengan sederhana. Mulai dari yang ngerti sampai yang tidak ngerti jadi ngerti, itu kan luar biasa. Jangan khotbah menurut ini, menurut itu, enggak menurut firman Tuhan. Kita pusing dengar khotbah itu. Menurut dokter ini, itu udah bukan. Dibawa kepada cerita-cerita yang heboh-heboh gitu ya. Pengalaman-pengalaman dia yang subjektif itu, apalagi heboh itu ya. Wah, pusing nanti kita. Makanya kita harus apa? Jaga, lindungi jemaat dari penyesatan. Sebab jemaat ini kan bagaikan domba yang tadi itu ya, yang kadang-kadang mudah tersesat ya. Kalau tidak ada gembala yang dengan tongkat gembala ini ya, jadi mudah disesatkan ya. Dengarkanlah gembalamu, ini yang penting ya. Dengarkanlah gembalamu yang berdiri teguh di atas firman Tuhan ya, yang membawa jemaat untuk semakin mengasihi Tuhan ya. Jadi Rasul Paulus bersuka cita ini bahwa jemaat akhirnya tertib hidup, imannya teguh di dalam Yesus. Karena yang diajarkan firman Tuhan. Sebab kalau yang diajarkan bukan firman Tuhan, ngelantur kemana-mana nanti. Ujung-ujungnya jelas itu nanti. Mencari keuntungan sendiri, dan Paulus sendiri sindir ya, bukan melayani Tuhan tapi melayani perut mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Wah, ini jangan sampai gereja disusupi oleh orang-orang yang dengan tipu dayanya ya. Ngomongnya besar ya. Kepalanya besar, tangan kakinya kecil. Karena apa? Tidak pernah lakukan. Ketika kita bicara persembahan, memberi perpuluhan, ya kita mempraktekkan ya. Jangan hanya di tataran omongan saja. Melayani Tuhan ya, kita tunjukkan bahwa kita melayani. Ini kan jemaat Kolose ini mulai disusupi dan mau dibawa kepada orang-orang yang beribadah kepada malaikat yang heboh-heboh itu ya. Dan akhirnya pikiran duniawi yang merasuk mereka. Nah, itulah sebabnya. Bagi kita jemaat Doria Kayang, yang diperlukan adalah ketika kita belajar dari Kolose pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima ini, kita diajar untuk apa? Dibawa oleh firman Tuhan supaya kita memiliki tertib hidup dan teguh iman di dalam Yesus Kristus. Jemaat Doria Kayang, apakah kita mau bertekad untuk tertib hidup dan teguh dalam iman? Apakah saudara mau tertib hidup, teguh dalam iman? Nih, lihat ya, saya nggak ngajak ke hal-hal yang materi jasmani duniawi loh ya. Yang saya ajak saudara supaya hidupnya tertib, teguh dalam iman. Kalau saudara mau mengenal rahasia Allah di dalam Kristus, berjuang bersama melayani jemaat, dan melindungi jemaat dari penyesatan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu menjadi makanan rohani yang menyehatkan, menumbuh kembangkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, bagian kami adalah siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita dengan pujian Ada Mujizat Dalam Bersyukur. Tangan
hatiku ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Kami persilakan. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui kebaktian ini kami memuji memuliakan Engkau. Melalui firman-Mu kami disegarkan, rohani kami diteguhkan, sehingga kami tertib dalam hidup, teguh dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan. Berkatilah jemaat-Mu Gloria Kayen. Dalam seluruh rumah tangga, keluarga, secara pribadi, Engkau memberkati. Pakailah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami, biarlah kami menjadi saksi Kristus. Bapa di surga, kami menyerahkan pada saat kami menjalani kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Allah diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu dan percayalah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.